Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibi Terawan. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi teknik informatika di salah satu kampus yang ada di Gorontalo, yaitu Politeknik Gorontalo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita akan belajar tentang looping. Jadi apa itu looping? Looping itu merupakan perulangan yang fungsi dari looping itu untuk melakukan perintah-perintah yang perlu dijalankan berulang-ulang. Hal ini tentu saja membantu kita karena kita tidak perlu menulis sejumlah banyak sintaks yang berulang-ulang. Itu merupakan definisi singkat dari looping. Jika masih bingung, mari langsung saja kita ke tutorialnya. Ini misalnya kita akan ngeprint 1 sampai 3. Tentu kita harus menuliskan sintaksnya seperti ini. Void main jika kita akan ngeprint 1 sampai 3, maka kita harus menuliskan sintaksnya seperti ini. 1 2 3. Nah, ini merupakan perintah untuk ngeprint 1 sampai 3. Coba kita run. Nah, jika kita run, ini hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana jika kita akan ngeprint sampai 100 atau 1000? Maka kita akan menuliskan sintaksnya seperti ini sebanyak 100 kali atau 1000, sesuai dengan apa yang akan kita print. Sebanyak itulah sintaks ini akan kita tulis. Nah, jika kita menggunakan materi tentang looping, kita sudah tidak lagi menggunakan perintah seperti ini. Kita tinggal menuliskan fungsi looping. Mari kita coba kita menggunakan fungsi looping. Kita menggunakan for. Ini merupakan fungsi dari looping. For ini ada 3 parameter. Parameter pertama itu nilai awalnya. Kita mau nilai awalnya itu berapa? Misalnya di sini nilai awalnya adalah 1. Misalnya nilai awalnya 1. Kemudian kita mau kondisinya kita mau ngeprint sampai 10.
kita mau kondisinya sampai 10. Kemudian ini kita plus karena kita mau ngeprint satu ini sebanyak 10 sampai 10 kali. Oke, coba kita print I. Oke. Ini terjadi kesalahan. Oh iya, terjadi kesalahan karena di sini tidak ada titik koma. Nah, ini kita untuk ngeprint dari awalnya 1, kita dari awalnya 1 kondisinya 10, kita akan ini plus ini maksudnya untuk menambahkan sampai menambahkan angka 1 ini sesuai dengan kondisi yang kita tulis di sini. Jika kita mau kondisinya sampai 100, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, akan 100. Lalu jika kita mau ngeprint atau kita ingin menghitung mundur, maka I-nya ini kita ganti, misalnya kita mau ngeprint dari 100 sampai dengan 10. Ini jika kita akan menghitung mundur, maka ini kita ganti menjadi plus. Ini lebih kecil dari. Jika kita ingin mengeprint I dari ini salah ya, ini 10, ini plus ya. Jika kita ingin ngeprint hitung mundur dari 100 ke 10, maka ini kondisinya 10 kurang dari 10. Jika dia I-nya ini akan berkurang terus sampai kurang dari 10. Jika dia sudah 9, maka dia akan berhenti. Kita print, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dari 100 sampai dengan 10. Pada saat dia sudah 9, dia akan berhenti. Udah kurang dari 10, dia akan berhenti. Selain looping, ini materi looping, ini merupakan materi looping. Selain looping, sebenarnya kita punya do while yang fungsinya hampir sama dengan fungsi looping tersebut. Kita coba ini fungsi loopingnya, kita matikan dulu. Fungsi loopingnya kita matikan dulu. Kemudian misalnya do, kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan print I. Kita buat I
awal-awalnya 1, kita akan ngeprint kita akan awalnya 1 integer, integer 1, kemudian kita akan ngeprint I. Ketika kita ngeprint 1, sama dengan 10. Nah, ini jika kita akan merun hasilnya ini akan infinite loop. Kenapa bisa infinite loop? Karena I-nya itu pasti akan ngeprint 1 dan terus akan menampilkan 1 sampai PC atau laptop kita itu bisa terjadi hang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka kita akan merubah kondisinya. I-nya itu harus kita taruh plus. Jadi di sini kita taruh I-nya itu plus. Nah, fungsinya ini agar supaya 1 bisa di print sampai dengan dia akan ngeprint I sampai 10. Apabila dia sudah 11 dia akan berhenti. Coba kita coba. Oh ya. Nah, ini. Nah, itulah materi looping. Ada for loop dan juga do while. Jadi kita tinggal mau milih kita mau menggunakan yang mana. Hanya saja yang sering digunakan itu yaitu looping for. Nah, itulah materinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.